Menerapkan proses produksi massal. Menerapkan proses produksi secara massal dapat dikelompokkan menurut beberapa segi. Pengelompokan ini dapat ditentukan berdasarkan tujuan, volume produk, bahan baku, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu penerapan proses produksi massal berdasarkan wujudnya. 1. Proses produksi kimiawi. Proses produksi ini menitik beratkan pada proses analisa dan sintesa dari senyawa kimia seperti pada perusahaan obat, tambang minyak, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu proses produksi modifikasi. Proses produksi ini menitik beratkan pada proses perubahan bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi. Contoh pada perusahaan mebel atau garmen. Yang ketiga yaitu proses produksi assembling. Proses produksi assembling adalah proses produksi perakitan komponen barang, baik produk sendiri maupun membeli dari komponen perusahaan lain. Contohnya perusahaan otomotif, elektronik, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu proses produksi transportasi. Merupakan jasa pemindahan tempat baik barang atau manusia. Pemindahan tersebut berkaitan dengan penambahan nilai guna barang atau manusia tersebut. Yang kelima yaitu proses produksi jasa administrasi. Merupakan perusahaan yang menitik beratkan pada kegiatan jasa administrasi. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan penyusunan, penyimpanan, penyajian data, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh perusahaan yang membutuhkan jasanya. Yang kedua yaitu jenis produksi berdasarkan arus proses produksi. Yang pertama yaitu proses produksi terus-menerus. Pada proses produksi jenis ini, arus produksi dari satu operasi ke operasi berikutnya berjalan tanpa jeda, sehingga tidak terjadi penumpukan produk pada suatu titik tertentu untuk menuju proses selanjutnya. Ciri-ciri proses produksi terus-menerus antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pola ini akan selalu sama dari hari ke hari tanpa adanya perubahan. Terdapat urutan yang pasti dari bahan baku hingga menjadi produk akhir. Contohnya usaha tekstil, kertas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penyusunan peralatan produksi atas dasar arus urutan pekerjaan dari bahan mentah menjadi produk akhir. Yang ketiga yaitu mesin-mesin bersifat khusus untuk menghasilkan produk-produk tertentu. Yang keempat yaitu pengaruh operator kecil. Yang kelima tidak memerlukan banyak karyawan. Yang keenam jika ada kemacetan pada satu bagian alat mengakibatkan kemacetan total. Yang keenam memerlukan ahli perawatan yang cukup baik. Yang ketujuh yaitu variasi jenis produk relatif sedikit. Yang kedua yaitu proses produksi terputus-putus. Proses produksi terputus-putus diterapkan pada proses produksi di mana tidak terdapat urutan atau pola yang pasti dari bahan baku sampai dengan menjadi produk akhir atau urutan selalu berubah. Ciri-ciri proses produksi terputus-putus sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghasilkan produk lebih sedikit namun variasi jenis lebih banyak. Yang kedua yaitu berproduksi atas pesanan. Yang ketiga yaitu penyusunan fasilitas produksi berdasarkan fungsinya. Yang kelima yaitu mesin-mesin bersifat general purpose machine. Yang keempat yaitu pengaruh karyawan lebih besar. Yang kelima, bila terjadi kemacetan pada satu bagian, tidak akan menyebabkan kemacetan total pada proses produksi. Yang keenam yaitu diperlukan pengendalian proses yang baik. Yang ketujuh diperlukan bahan mentah yang cukup tinggi. Yang kedelapan yaitu peralatan bersifat fleksibel yang digunakan tenaga manusia. Yang kesembilan yaitu diperlukan ruangan yang cukup besar. 3. Proses produksi campuran. Proses produksi ini merupakan penggabungan dari proses produksi terus-menerus dan proses produksi terputus-putus. Penggabungan ini digunakan berdasarkan kenyataan bahwa setiap perusahaan berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara penuh sesuai kemampuan sumber daya perusahaannya.
Yang ketiga, jenis proses produksi ditinjau dari segi penyelesaian proses produksi. Pengelompokan proses produksi berdasarkan segi penyelesaian proses ini pada umumnya digunakan untuk pengendalian kualitas dari proses produksi di dalam perusahaan yang bersangkutan. Pada umumnya, pengelompokan proses produksi ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama, proses produksi tipe A. Proses produksi tipe A merupakan tipe proses produksi di mana dalam setiap tahap proses produksi yang dilaksanakan dapat diperiksa secara mudah. Dengan demikian, pengendalian proses dapat dilaksanakan pada setiap tahap proses produksi, sesuai dengan yang dikehendaki oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu proses produksi tipe B. Proses produksi tipe B merupakan tipe proses produksi di mana di dalam penyelesaian proses produksi terdapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahap proses produksi. Pemeriksaan hanya dapat dilaksanakan pada beberapa tahap tertentu saja. Dengan demikian, pengendalian proses produksi yang dilaksanakan dalam perusahaan akan terbatas kepada beberapa tahap proses yang dapat diperiksa secara mudah. Yang ketiga yaitu proses produksi tipe C. Proses produksi tipe C merupakan tipe proses produksi, proses penggabungan atau pemasangan pelaksana proses produksi dalam perusahaan tersebut dilakukan dengan pemasangan atau penggabungan komponen-komponen produk. Yang keempat yaitu proses produksi tipe D. Proses produksi tipe D merupakan proses produksi menggunakan mesin dan peralatan produksi otomatis. Mesin dan peralatan produksi yang digunakan dalam perusahaan tersebut dilengkapi dengan beberapa peralatan khusus untuk melaksanakan pengendalian proses produksi. Yang kelima yaitu proses produksi tipe E. Proses produksi tipe E merupakan proses produksi dari perusahaan-perusahaan dagang dan jasa. Pelaksanaan proses produksi yang agak berbeda dengan perusahaan-perusahaan semacam ini menjadi agak berbeda dengan beberapa perusahaan yang melaksanakan processing dalam proses produksi yang dilaksanakan dalam perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat, jenis proses produksi berdasarkan bahan mentahnya. Apabila dilihat dari segi bagaimana bahan mentah atau input yang diubah menjadi barang lain, maka proses produksi dibedakan kepada dua golongan berikut ini. Yang pertama analitik, yang kedua sintetik. Proses analitik merupakan bentuk proses produksi dalam menciptakan beberapa barang dari suatu jenis bahan mentah atau input. Pada umumnya proses ini berlaku terhadap suatu barang yang dihasilkan oleh sektor-sektor primer terutama pertanian dan pertambangan menjadi beberapa barang setengah jadi atau barang jadi. Proses minyak mentah, karet, dan hasil kayu hutan merupakan contoh dari analitik. Melalui proses produksi minyak mentah, proses menjadi pelumas, bensin, solar, minyak lampu, karet atau latex diproses menjadi berbagai jenis ban, alat pelampung, perekat, dan sepatu. Proses hutan diproses menjadi papan, perabot, dan bahan perumahan. Proses sintetik sifatnya berbalikan dengan proses analitik, yaitu proses ini menggabungkan beberapa input atau bahan mentah menjadi satu barang lain. Proses sintetik biasanya berlaku di industri pengolahan atau manufaktur. Anda ingin memproduksi sepatu. Input apa yang perlu Anda sediakan? Karet, kulit, benang, dan perekat merupakan bahan penting yang harus disediakan untuk mewujudkan barang lain, yaitu sepatu. Industri pakaian mengambil contoh lain juga memerlukan beberapa jenis barang untuk mewujudkan satu celana atau satu baju. Memproduksi mobil juga merupakan proses sintetik. Beribu-ribu komponen harus dipasang sebelum seorang konsumen dapat membeli dan mengendarainya. Berdasarkan sifat pemrosesannya, kegiatan memproduksi yang digolongkan sebagai proses sintetik dibedakan kedua cara, yaitu proses fabrikasi dan proses assembling.
Membuat pakaian dan perabot digolongkan sebagai proses fabrikasi karena berbagai bahan diproses untuk menjadi barang baru. Sedangkan proses membuat sepeda motor dan mobil digolongkan sebagai proses assembling karena berbagai komponen yang sudah dibuat dipasangkan bersama untuk menciptakan barang-barang tersebut. Yang kelima, tujuan proses produksi. Tugas penting bagian produksi adalah proses adalah menciptakan barang yang sesuai dengan keinginan konsumen. Kebanyakan konsumen menginginkan barang yang murah dengan kualitas yang tinggi. Untuk memenuhi keinginan ini, bagian operasi dari produksi harus berusaha mewujudkan barang dalam konteks berikut. Diproduksi secara efisien, mencapai produktivitas yang tinggi, dan dapat menciptakan barang yang bermutu. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Efisiensi merupakan hubungan antara input dan bahan baku dengan output atau produk. Jika perusahaan mampu menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak sementara nilai bahan baku tetap, maka telah dikatakan efisiensi telah ditingkatkan. Begitu pula jika perusahaan mampu menghasilkan barang atau jasa yang tetap, tapi dengan nilai bahan baku yang lebih murah, sekali efisiensi telah ditingkatkan. Satu dari ukuran perusahaan yang melakukan proses transformasi adalah efisiensi. Ketika ada perusahaan yang menginvestasikan uangnya pada peralatan baru, merancang sistem jaringan komputer, memperpendek rantai penawaran barang, alasan-alasan ini biasanya digunakan untuk memotong biaya atau meningkatkan efisiensi. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Produktivitas merupakan ukuran detail atau rinci mengenai efisiensi data perubahan waktu ke waktu. Produktivitas merupakan perbandingan antara seluruh produk barang atau jasa yang diproduksi pada waktu tertentu dibagi dengan banyaknya jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Dengan kata lain, produktivitas merupakan efisiensi dari para pekerja. Produktivitas juga berkaitan dengan kuantitas barang yang akan diproduksi. Jika sumber daya digunakan dengan cara yang semakin efisien, maka kuantitas output akan menjadi besar. Yang ketiga yaitu meningkatkan kuantitas. Peningkatan kualitas produk perusahaan sangat penting karena kualitas produk adalah salah satu alasan yang membuat konsumen mau membeli barang suatu perusahaan atau mau menggunakan jasa suatu perusahaan. Konsep kualitas sangat subjektif karena secara definisi kualitas merupakan suatu hasil memproduksi barang dan jasa dengan ciri dan karakter tertentu dengan standar kepuasan seperti apa yang diduga oleh konsumen. Sifat yang subjektif ini menyebabkan perusahaan tidak hanya memproduksi barang yang baik, tetapi harus sesuai dengan apa yang menjadi harapan konsumen. Itulah presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.